Triseti. Kemarin sudah diadakan press release atau konferensi pers dari Polda Jabar. Kemarin juga Abah buat ada yang belum disampaikan oleh penyidik Polda Jabar. Salah satunya udah Abah sebutkan di video lalu, dan kini Abah sebutkan lagi, di mana yang belum pernah terdengar kabarnya, hanya dulu sekali tapi lenyap begitu saja. Di tim kedua kali ini yang di bawah pimpinan Polda Peraih Award ini belum pernah terdengar kabarnya, informasinya, yaitu tentang sesuatu hal yang sebetulnya Abah Davi juga sudah sarankan, kalau memang mau membuka kasus pembunuhan ini, kalau hanya mengikuti pola kemarin, kemungkinan lama. Kemungkinan. Karena ya Abah juga sudah tahu bahwa penetapan Danu jadi tersangka ini setahun yang lalu pun sudah disebutkan oleh penyidik. Tapi entah kenapa waktu itu tidak jadi. Tapi karena ya mungkin karena bisa dijadi dorongan atau apa, nggak ditahu lah. Akhirnya Danu itu akhirnya mau jadi saksi dan bahkan mengaku juga sebagai tersangka yang kemungkinan besar jadi terdakwa. Entah. Tetap Abah tidak bahas di video ini untuk hal itu. Nanti di suatu saat video yang lain Abah bahas tentang itu. Yang Abah bahas di video ini simpel saja, karena ini memang juga adalah video awal Abah pertama kali untuk mengamati persoalan kasus pembunuhan ibu dan anak Jalan Cagak Subang ini, yaitu sekitar 2 atau 3 bulan setelah terjadinya kasus ini, di mana dari sisi untuk membuka kasus ini menurut Abah berdasarkan pengamatan itu sebetulnya udah Abah sebutkan di video lalu. Silakan mungkin bisa dibuka atau Abah tambahkan lagi di video kali ini. Kalau ruang gerak daripada orang-orang yang terindikasi kuat ini masih bebas, terutama keuangannya, boleh dikata itu bisa menjadikan suatu indikasi. Apalagi selama ini informasinya pun tidak terbuka lebar kepada masyarakat. Makanya saran Abah berulang-ulang di video Abah adalah keterbukaan informasi publik. Tapi entah kenapa hanya dikeluarkan seeret-eret atau sedikit-sedikit informasinya. Yang sebetulnya kalau perlu dipahami, pemerhati kasus Subang ini itu sudah dari awal kejadian sudah mengamati, sudah banyak juga yang tahu, bahkan sudah banyak yang membahas. Sebetulnya udah bukan rahasia lagi. Apapun yang akan dilakukan oleh Polda Jabar udah bukan rahasia lagi. Tapi itu penyebabnya bahkan para netizen dan pemerhati kasus Subang ini pun sudah menganggap ada keraguan dari Polda Jabar waktu itu. Kenapa lambat dibuka? Karena kalau Danu sendiri pun sudah banyak beberapa YouTuber setahun yang lalu. Bahkan itu pun keterangan katanya berdasarkan dari Polda Jabar sendiri. Nggak bahas yang itu. Tapi bahas yang paling utama yang memang dari awal bahas. Untuk memperkecil ruang gerak
adalah begini, kalau memang itu orang kaya, simpel aja cara berpikirnya. Orang yang punya uang, uangnya dipersempit. Di mana faktor kekayaan hartanya? Kebetulan juga Polda Jabar sudah menyebutkan karena motifnya harta. Seharusnya langkah selanjutnya adalah bagaimana yayasan itu rekeningnya dibuka lebar-lebar kepada masyarakat. Karena masyarakat pun sudah menduga-duga siapa saja yang terlibat di dalam hal itu. Mulai dari nama-nama daripada pendiri yayasannya, sampai sekolah itu siapa kepala sekolahnya, bendaharanya, semua sudah tahu masyarakat. Terutama netizen pemerhati kasus Subang. Itu yang perlu dipahami. Nah, ini kejanggalannya juga di konferensi pers kemarin sendiri tidak ada disebutkan sedikit juga tentang yayasan, rekening-rekening apa yang telah diperiksa. Bahkan yang sangat selalu dipojokkan selalu Pak Yosep. Bahkan ditampilkan Pak Yosep. Loh, yang lainnya kemana? Danu mana? Yoris yang bisa jadi tersangka terindikasi sangat kuat yang saling menyerang antara bapak dan anak. Intinya begini, apapun hasil dari penyelidikan Polda Jabar diungkap saja langsung, karena masyarakat sudah tahu nama-nama siapa saja yang ada terlibat. Dan oknum-oknumnya sendiri pun, bagaimana persidangannya sendiri pun tidak jelas. Inilah perbedaan konferensi pers yang dilakukan kemarin di Polda Jabar dengan Polda lain, terutama dengan Polda Metro Jaya. Sungguh jelas sekali mereka itu membeberkan ini barbuknya, barang buktinya, ini begini. Kalau ini tidak ada, satu juga tidak ada yang muncul. Ini kritikan daripada Abah Dapi sebagai pengamat. Karena inilah bentuk rasa sayang seorang masyarakat yang juga mungkin mewakili masyarakat lainnya untuk melihat bagaimana institusi Polri ini bukan seperti saat ini yang terjadi. Sungguh sangat mengecewakan. Abah udah berulang-ulang sebut-sebut di semua video Abah. Ayo, jadikan Polri ini terdepan. Apalagi memang sudah banyak katanya informasinya penghargaan, tapi kok seperti ini gitu. Kita kembali ke laptop, langsung saja menjurus, mana itu informasi tentang yayasan, perkembangan yayasan, perkembangan sekolah dengan dana bosnya, rekening-rekeningnya. Nah, itu yang perlu diberikan informasi lebih luas lagi kepada masyarakat. Jangan lagi juga nanti akan dibahasakan, Abah nih menyudutkan polisi, berpihak ke A, ke B, ke si Yosep, ke si Yoris, si Zanu. Aduh, ini juga yang berbicara di kolom komentar Abah juga orangnya nggak tahu tuh miring-miring otaknya apa enggak, karena nggak pernah menonton video Abah. Kalau berkomentar itu harus paham. Kalau asal ngecapruk itu cuma orang bayi, anak bayi juga bisa. Wak-wek, gampang. Kita kembali ke laptop. Itu saran Abah sekaligus solusi sekaligus kritikan. Dimana juga saran yang kedua adalah begini. Masyarakat tuh sangat mengharapkan yang sudah terindikasi oknum itu persidangannya ada, dilakukan, dan terbuka informasi dalam persidangannya. Jangan juga tertutup. Mau melihat dulu siapa itu polisi-polisi oknum tersebut. Apalagi memang sudah dibahasakan oleh penyidik Polda Jabar. Bahwa inilah Irlan lah. Tapi pemeriksaannya bagaimana juga nggak ditahu. Jadi kalau azasnya selalu saja menyembunyikan keterbukaan informasi, SOP-nya sendiri sudah ada, undang-undangnya sudah ada.
Perkap pun sudah menganjurkan keterbukaan informasi publik, bekerja sama dengan masyarakat. Nah itu nggak dilakukan oleh Polda Jabar. Itu pun dilakukan sekarang tentang press release ini pun juga kemungkinan karena terpaksa, karena didorong-dorong terus oleh para netizen termasuk Abah sendiri. Kenapa? Kenapa ini Abah selalu sarankan agar tidak lagi terjadi yang namanya pemikiran yang liar. Dan juga untuk melihat sampai di mana nih kinerja dan perkembangan kasus ini. Karena memang punya kewajiban untuk mencari, membongkar, mentersangkakan kasus itu adalah pihak penyidik. Tapi bagaimana kalau selalu informasi tidak ada, selalu dibiarkan opini-opini liar? Itu yang harus dipahami. Kembali lagi ke judul Abah, yayasan ini harus dibuka informasinya, perkembangannya. Di awal video Abah dulu sita semua asetnya, bukan cuma dibekukan rekeningnya. Tunjukkan bahwa pihak penyidik ini sudah memegang rekening semua. Kemarin seharusnya di konferensi pers itu diperlihatkan ini rekening yang telah disita oleh pihak Polda Jabar. Ambil alih itu yayasan dan sekolahnya. Seperti itu seharusnya yang dilakukan. Tapi ya nggak tahu apakah video Abah ini sampai ke sana atau tidak. Padahal setiap tayang terbit ini selalu dikirimkan ke kehumasannya Polda Jabar, juga ke Pak Kapolri di Mabesnya sana. Tapi nggak tahu kenapa lambat sekali pergerakan. Itu yang perlu dipahami, gerakan cepat. Nah, sih satu kasus saja udah hampir masuk lagi tahun 2024. Dan ini juga untuk pimpinan Pak Kapolri, bagaimana nih Pak Kapolri? Masa kemampuan daripada di tingkat daerah untuk satu kasus saja hampir 3 tahun nih kayaknya. Udah dari 2001, 2002, 2003 mau masuk lagi 2004. Atau memang kasus ini tidak menjadi prioritas. Abah udah berapa kali berulang-ulang menyebutkan di video Abah. Ini kasus prioritas seharusnya juga salah satu yang prioritas. Udah nggak ada lagi yang namanya bahasa penyelidikan senyap atau apa, tidak ada. Masyarakat sudah tahu karena udah dari tahun 2001. Apalagi yang namanya pemerhati. Pemerhati kasus Subang ini juga sudah dari awal-awal tahun terjadinya sudah mengikuti. Bahkan ada saran dari masyarakat kalau perlu diangkut dulu, dipenjarakan dulu semua di dalam kerangkeng biar tahu. Dan Abah kemarin juga mengatakan seperti itu. Supaya tidak ada lagi pemikiran-pemikiran masyarakat tentang kasus ini gitu loh. Karena informasinya juga sedikit-sedikit gitu. Karena yang menjadi tugas menyidik itu adalah penyidik, bukannya YouTuber. Itu yang harus dipahami. Apakah memang diciptakan cipta kondisi seperti ini? Apa itu maksudnya kalau begitu? Kan aneh, wajar akhirnya opini-opini liar bermunculan, terutama menyangkut kinerja nanti. Kita nih ingin mengharapkan Polda Jabar ini bisa dibanggakan. Nah, berulang-ulang di video Abah mengatakan janganlah lagi pakai yang namanya alon-alon asal pelakon. Tapi seperti yang pernah disebutkan oleh wakil presiden dulu, mantan wakil presiden Pak Yusuf Kala, lebih cepat itu lebih baik. Cepat terpercaya itu dipadukan. Itu kan juga programnya Kapolri dulu. Ditambah dengan Kapolri sekarang juga, Pak Listio Sigit.
Abah dulu pernah mengatakan program-program yang baik itu dilakukan, diteruskan. Jangan yang jelek-jeleknya dilakukan. Apalagi rolling-rolling. Nah kemarin rolling lagi. Entah rolling dengan tujuan apa. Tapi kalau memang sudah tidak mau mendengar, mungkin ada lagi nanti masyarakat akan berpikiran lain tentang Polri. Reformasi dulu tahun 98 itu gak diharapkan terjadi seperti ini. Lebih tertata, rapi. Tapi ini bukannya tambah rapi, tambah buradul kalau seperti ini. Terutama di daerah yang dekat dengan pusat. Apalagi sekarang ini sudah masuk lagi masa pilpres. Atau memang sengaja untuk dibuat supaya tertunda dengan pilpres. Itu yang perlu dipahami. Perkap itu Pak Kapolri sudah mengatakan berulang-ulang. Bahkan sudah dibuatkan programnya, Abah pernah munculkan di video Abah juga. 18 dengan berapa itu? 16 atau 18? Apalagi yang sekarang jadi Kapolra itu peraih award. Dari Mabes kemarin, pasti sangat paham apa yang dikeluarkan oleh programnya Pak Kapolri kemarin. Jujur saja jadi bingung sendiri dan mengecewakan. Kemarin itu yang namanya press release itu sangat mengecewakan. Bagi orang yang paham, bagi yang tidak paham, mungkin sudah mengatakan, oh udah cukup, udah puas. Abah sudah pernah mengatakan, jangan disamakan kemampuan masyarakat untuk melihat. Ada yang sudah berpengalaman juga seperti itu. Intinya, kinerjanya, ayolah. Ini kasus betul-betul lelet lagi gitu. Kemarin juga di komentar Abah, bantu dong Polda Jabar, bantu dong makanya penyidik. Abah mengatakan, sudah nonton belum semua video Abah? Bagaimana lagi membantu? Kemarin juga datang ke Polda Jabar 3 kali, humasnya aja tidak mau ketemu. Deh, masih juga lagi dipaksa untuk bantu. Jangan disuruh Abah membantu untuk muji-muji. Kalau memang tidak layak kinerjanya. Bapak udah bilang di video Abah, kalau layak, nggak perlu disuruh, dipuji setinggi langit. Kalau kinerja itu memang mantap. Ini saja sudah ditangkap, sudah mengaku saja masih lambat. Bagaimana mau dipuji? Itu yang perlu dipahami. Dan udah mengaku. Oke, sampai nanti di persidangan, mati. Yosef, mati. Nah sekarang ini diketahui berdasarkan keterangan-keterangan dari awal terjadi sampai forensik juga sampai kedua kali diketahui banyak, bukan 2 orang. Bahkan Abah kemarin juga mengatakan bisa 7 lebih sampai 24 orang. Karena orang-orang itu bisa juga orang-orang yang membantu sehingga kasus ini lambat. Orang-orang itu siapa? Nggak mungkin tidak ditahu karena kasus ini udah dari 2 tahun yang lalu. Sudah ditahu nama-nama itu juga udah familiar sebetulnya. Katanya dikatakan sudah tidak perlu lagi pembuktian. Nah, yayasan saja sudah nyata dia koruptor. Mana hasilnya? Perkembangan informasinya mana? Lalu kejanggalan dia kemarin, seolah-olah dia tahu itu Yoris tentang mobil, mana pemeriksaannya? Heran juga akhirnya gitu loh. Entah kenapa ini. Polri yang sangat diharapkan seperti ini gitu loh. Aduh. Abang ngomong ini dengan berbagai macam rasa. Ada marah, kesal, sedih. Orang yang punya kemampuan
Kok seperti orang yang tidak punya kemampuan, minta maaf aja babasakan seperti itu. Yang tidak sebagai orang intelijen aja tahu, yang tidak jadi research saja tahu. Coba tuh lihat itu komentar-komentar semua para YouTuber. Lebih jago mereka menganalisa. Ini tiba-tiba, nggak tahu lagi deh apa yang bahasakan lagi deh. Kita lihat saja nanti. Kalau memang tidak mau dilanjut bilang, mau dihabiskan waktu bilang. Supaya nggak capek-capek dikawal. Biar bebas tuh semua para koruptor, para pembunuhnya. Kalau itu yang mau. Dan lihatlah apa yang terjadi nanti untuk daerah ini kalau itu dibiarkan. Apalagi yang mau didorong? Udah dikatakan kalau ada atasanmu di Mabes, kasih tahu namanya. Netizen Indonesia itu udah dikenal sampai ke luar negeri. Jangan kan cuma negara-negara biasa, negara Israel saja pusing. Itu perlu dipahami. Apa yang tidak bisa dibongkar oleh netizen Indonesia? Cobalah. Harapan sekali loh ini Polda Jabar, diharapkan sekali. Jangan juga punya keraguan. Sudah jelas. Karena memang tugas untuk mentersangkakan dan menangkap itu adalah penyidik Polda Jabar, bukan yang lain. Makanya dikritisi kinerjanya. Capek juga kalau mendengar YouTuber ini, YouTuber itu seperti kayak penyidik modelnya. Sok tahu sekali malah. Udah bukan itu lagi yang seharusnya ditampilkan, tapi penyidik yang tampil. Masa sih nggak malu sama penjahat diketawain? Bisa saja mereka itu salah satunya yang bisa terindikasi kuat jadi penjahatnya. Apakah dari koruptornya? Apakah dia bagian dari pembunuhnya? Atau yang membantunya? Jangan juga dianggap ketika dihina itu institusi Polri, masyarakat Indonesia tidak terhina juga, terhina. Tapi bagaimana kalau mau dibantu kalau yang di institusinya juga seperti itu sendiri? Coba lihat tuh, ketika Polri dianggap penting oleh negara lain, netizen Indonesia maju. Jadi jangan dipertanyakan lagi. Yang disebut aktivis kebenaran, yang disebut berjuang untuk negara Indonesia tanpa pamrih, bukan yang model-model cari cuan yang dipercaya. Apalagi yang sudah tahu ini orangnya pengacara, dipercaya lagi pengacara, itu bagaimana memenangkan yang namanya kliennya dengan 1001 cara. Begitu saja susah sekali dipahami ilmu kecil, ilmu sangat dasar itu. Siapa yang netral gampang ditahu. Abah sudah bilang juga di video Abah yang lalu. Jangan juga karena dikritik dianggap tidak cinta Polri. Bahkan mungkin itu lebih cinta daripada kalian yang mengaku lebih cinta Polri. Bahkan juga anggota Polri yang disebut oknum. Dia sendiri yang menghina institusinya. Sudah punya sumpah jabatan, sudah jadi polisi, tidak bersyukur. Itu yang benar. Nggak itu yang malah dipertahankan terus. Nah, Abah juga sudah katakan di video Abah kalau penyakit itu diamputasi, dipotong, dikeluarkan. Keluar dari institusi Polri. Masa nggak paham berulang-ulang? Ataukah memang ini video ini nggak sampai?
Kapolri sudah dikirimin, ke Humas sudah dikirimin, ke Wakapolri sekarang pun sudah dikirimin. Apa sebut aja sekarang? Ke Bareskrim yang baru juga sudah dikirimin. Aneh kalau nggak sampai nggak didengar di video. Atau memang ada bagian-bagian manajemennya untuk sosmednya yang menghalangi. Nah, kebenaran selalu dihalangi, kesalahan selalu dimajukan. Udah disebut ulang-ulang, jangan juga membela hal yang kecil, kelompok kecil. Indonesia yang dibela. Apa yang diperbuat itu kalau sudah menyangkut namanya pemerintah, negara luar itu akan selalu siap untuk melihat. Ilmu dasar aja nggak ada yang ngerti. Ini juga akhirnya dipertanyakan nih, DPR juga ini. Diem aja, pemerintahnya di Subang diem aja. Kalau mentang-mentang lagi mau pilpres nih, padahal di sini tempat menunjukkan bahwa kalian betul layak dipilih sama masyarakat. Seperti itu harusnya dipahami. Waktunya juga udah panjang lagi nih, aduh. Mungkin Abah pamit dulu deh dengan video Abah ini. Sampai jumpa kembali di video Abah David berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.